Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita semua bisa bangun, beraktivitas, kita menyambut hari yang baru dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Ciptaan yang Tangguh. Kita akan sama-sama membaca ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 139 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, disadari atau tidak bahwa keberadaan kita hari ini tidak pernah lepas dari campur tangan Tuhan. Apapun dan bagaimanapun keadaan, background, latar belakang kita hadir di tengah-tengah dunia ini bukanlah sebuah kebetulan atau juga bukan karena sebuah kesalahan, tetapi benar-benar sebuah campur tangan Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa Allah sendiri yang membuat buah pinggang kita. Bahkan dialah pribadi yang menenun kita. Menenun berarti Allah sendiri turun tangan. Allah sendiri berkreasi di dalam membentuk kita, bahkan dari dalam kandungan ibu kita. Jadi sekali lagi hari ini satu hal yang harus kita pegang bahwa keberadaan kita benar-benar oleh karena campur tangan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus sadari bahwa ketika kita hidup di dunia ini kita adalah pribadi-pribadi yang hebat, pribadi-pribadi yang luar biasa. Kita adalah ciptaan yang tangguh dari semulanya. Oleh sebab itu, kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu bahwa yang pertama, masalah yang kita hadapi, tantangan apapun yang kita hadapi hari-hari ini, itu bukanlah sebuah alat untuk mendewasakan atau membuat kita tangguh. Kenapa? Karena firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29 berkata demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 jelas juga dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kebenaran firman Tuhan menyatakan bahwa dari semulanya kita ini adalah pribadi-pribadi yang hebat. Kita adalah ciptaan-ciptaan yang tangguh karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus tahu dan kita pegang bahwa sesungguhnya masalah, penderitaan, sakit, penyakit atau apapun yang menimpa kita itu bukan alat yang Tuhan kasih untuk mendewasakan kita. Karena sesungguhnya kita adalah pribadi-pribadi yang sudah dewasa. Dan bagaimana caranya kita dewasa? Kita tahu bahwa kita dewasa hanya kebenaran firman Tuhanlah satu-satunya alat, satu-satunya
cara untuk kita menjadi dewasa melalui firman Tuhan yang akan menuntun kita, mendewasakan kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sesuatu yang keliru kalau kita merasa bahwa masalah akan mendewasakan kita. Karena sesungguhnya yang mendewasakan kita adalah kebenaran firman Allah. Karena firman Allah menulis dari semulanya kita ini adalah ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah. Kita adalah pribadi-pribadi yang diberi oleh kuasa. Yang kedua yang kita harus tahu bahwa masalah atau apapun penderitaan, sakit, penyakit yang kita alami itu bukanlah alat untuk memurnikan atau menyucikan kita. Atau dengan kata lain mungkin ada yang mengatakan memurnikan iman kita itu kurang tepat Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena hidup kita yang memurnikan kita, menyucikan kita sekali lagi hanyalah kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam surat 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7 berkata demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa-dosa kita. Seringkali kita merasa bahwa masalah, penderitaan, sakit penyakit menjadi sebuah alat untuk memurnikan kita atau menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita atau tingkah laku kita yang jahat. Tapi sebenarnya firman Tuhan memberikan satu pernyataan kepada kita bahwa hanya darah Yesus sajalah yang menyucikan kita, memurnikan kita. Ketika kita tinggal di dalam persekutuan darah anak domba Allah, kita tinggal dalam persekutuan terang Kristus, itulah yang akan memurnikan kita, menyucikan kita. Sehingga kita tidak lagi menjadi orang-orang yang memiliki salah persepsi dengan hal-hal yang kita hadapi. Lalu kenapa kita menghadapi masalah, menghadapi tantangan? Masalah, tantangan, sakit, penyakit, apapun yang kita hadapi itu menjadi kesempatan bagi kita untuk membuktikan bahwa kita adalah benar-benar ciptaan yang tangguh. Kita adalah benar-benar orang yang sudah dimurnikan oleh darah Yesus dan kita ini adalah pemenang. Kita orang-orang yang tangguh. Oleh sebab itu, kita melihat sama-sama di dalam kitab Mazmur yang kita sudah baca tadi. Mazmur 139 ayat yang ke-14 dikatakan, demikian, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Satu hal yang perlu bagi kita hari ini, kita harus sadar bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang tangguh, ciptaan-ciptaan yang tangguh oleh karena darah Yesus, oleh karena persekutuan di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, kita satu dalam doa. Bapa di surga, terpujilah Engkau Allah kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa dan menjadikan kami pribadi yang luar biasa sama seperti Engkau. Sidang jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan hari ini mengalami satu perubahan hidup, mata hati terbuka untuk firman-Mu dan sidang jemaat-Mu bertumbuh lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi karena kuasa firman daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati gereja Tuhan di tempat ini, GPDI Lembah Dieng, Engkau yang memberkati sidang jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.